Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Sapaan Damai Sejahtera 27 Januari 2022 akan mengangkat tema karya Roh Kudus atas kita. Mari kita membuka diri agar Roh Kudus dapat menerangi kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, periksalah pola pikir dan cara pandang kami, luruskanlah pemahaman yang salah dan ajar kami untuk taat, agar kami dapat hidup menjadi alat bagi karya-Mu. Kami mohonkan semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini berbicara tentang peristiwa di mana Petrus sedang berkhotbah kepada Kornelius beserta sanak saudara dan sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul di Kaisarea. Kornelius adalah seorang perwira Italia, jadi ia bukan orang Yahudi. Sementara jika kita perhatikan Kisah Para Rasul 10 ayat 28, saat itu ada larangan keras bagi seorang Yahudi untuk bergaul dan memasuki rumah seorang non-Yahudi. Namun dari penglihatan yang telah diterima Petrus, ia memahami bahwa Allah tidak membedakan orang. Maka ketika Kornelius menyuruh hamba dan prajuritnya ke Yope untuk menjemput Petrus, ia pun mengikutinya, sehingga kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Kornelius serta orang-orang yang ada bersamanya. Sobat Samas dan keluarga damai, firman hari ini mengajarkan kepada kita dua hal besar. Yang pertama adalah panggilan Allah, dan yang kedua ketaatan manusia dalam merespon panggilan Allah. Panggilan Allah ini kita akan melihat mengenai bagaimana Allah memanggil semua orang untuk menerima Injil. Dan yang kedua adalah panggilan Allah untuk berkarya bersamanya. Mengenai ketaatan manusia dalam merespon panggilan Allah, maka kita akan melihat bagaimana seorang merespon dalam menerima Injil. Lalu, bagaimana seorang itu boleh berkarya bersama dengan Allah di dalam ketaatan. Sobat Samas dan keluarga damai, mari kita perhatikan bagian yang pertama, yaitu panggilan Allah. Allah memanggil semua orang untuk menerima Injil. Kornelius merupakan seorang perwira Italia. Tadi kita sudah mendengarnya, jadi ia bukan orang Yahudi. Dalam pandangan Yahudi, orang-orang seperti Kornelius ini termasuk kafir, bukan orang-orang yang menjadi target keselamatan. Namun Kisah 10 ayat 3 justru mencatat bagaimana kejadian yang dialami oleh Kornelius. Kira-kira jam 3 petang dalam suatu penglihatan, seorang malaikat menampakkan diri kepada Kornelius lalu mengatakan, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Allah memanggil Kornelius untuk menerima Injil. Ini berarti tidak seorang pun bisa melarang Kornelius untuk menerima Injil, termasuk Petrus. Pengajaran ini mengingatkan kita akan universalitas panggilan Allah. Semua orang tanpa terkecuali dipanggil untuk menerima Injil.
Ini berarti Injil diperuntukkan semua orang segala bangsa, sehingga kita juga tidak boleh bersikap diskriminatif. Kita tidak bisa menghalangi siapapun untuk menerima Injil. Nah, kalau Allah memanggil semua orang untuk menerima Injil, maka tentu kita juga memahami bagaimana Allah bisa memakai orang-orang untuk berkarya bersamanya dalam memberitakan Injil. Karena itu, untuk membahas mengenai panggilan Allah ini, kita akan memperhatikan bagaimana Allah memanggil kita juga untuk berkarya bersamanya. Allah memanggil Petrus untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Untuk mengerjakan panggilan ini, Allah terlebih dahulu membuka wawasan Petrus. Untuk menjelaskan universalitas penerima Injil, Allah lebih dulu meluruskan prinsip yang dipegang Petrus, seperti prinsip yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Allah kemudian memberikan penglihatan dan mempersiapkan Petrus. Allah ingin mengubah paradigma atau cara pandang Petrus sehingga tidak terjebak dengan pola pikir diskriminatif. Allah ingin benar-benar membuat Petrus memahami bahwa Allah tidak membedakan orang. Keterbukaan Petrus inilah yang kemudian membuatnya siap untuk berkarya bersama Allah. Tanpa pemahaman yang utuh dan tuntas, seorang tidak dapat berkarya dengan baik. Pelayanannya akan dipenuhi konflik internal karena berbagai kebingungan dan tidak adanya konsistensi. Ketika Allah memanggil seseorang untuk berkarya, Allah akan mempersiapkannya dengan baik. Dan tentu saja orang itu harus merespon dengan ketaatan. Nah, hal yang kedua adalah ketaatan manusia dalam merespon panggilan Allah tadi. Mari kita melihat bagaimana ketaatan seorang ketika merespon Injil itu diberitakan. Mungkin ada banyak orang yang mendengarkan pemberitaan Injil, namun mereka tidak meresponnya seperti Kornelius. Kisah 10 ayat 2 mencatat respon yang sangat baik dari Kornelius. Di sana dikatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kornelius bukan hanya mendengarkan Injil sambil lalu saja, namun ia menghidupinya dengan yakin. Sehingga dia dapat membawa seisi rumahnya takut akan Allah. Bahkan di sana dicatat, dia bukan hanya sesekali memberi sedekah, namun banyak memberi sedekah. Bahkan memberi sedekahnya kepada umat Yahudi, yang sebenarnya bukan bangsa atau kaumnya. Keyakinan iman Kornelius ini makin nampak ketika Petrus memberitakan firman Tuhan. Kisah 10 ayat 44 mencatat bahwa Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tentu termasuk Kornelius di dalamnya. Bahkan di ayat 46 disebutkan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan ayat 48 mencatat bahwa akhirnya mereka dibaptis. Sobat Samas dan keluarga damai, berbicara mengenai ketaatan manusia dalam merespon panggilan Allah, maka manusia juga perlu taat ketika Allah berkarya di dalam dirinya. Dari sisi Petrus kita belajar tentang ketaatannya merespon panggilan Allah. Saat merespon penglihatan yang diberikan Allah, Petrus membuka diri untuk melayani Kornelius. Ini berarti ia terbuka untuk memberitakan Injil lintas bangsa. Berbeda dengan sikap Petrus yang menolak sampai 3 kali untuk menyembelih dan makan binatang haram yang diturunkan dari langit. Ketika cara pandangnya telah diubah oleh Allah, dia mau menemui Kornelius. Bahkan dia mau menempuh perjalanan dari Yope ke Kaisarea untuk melayani Kornelius. Sikap Petrus ini berbeda sekali dengan sikap Yunus yang bahkan melarikan diri ke Tarsis. Ketika Allah memanggil seseorang untuk berkarya bersamanya,
maka dibutuhkan ketaatan yang penuh, bukan setengah-setengah. Dan untuk taat, seorang harus memiliki pemahaman yang utuh pula, sehingga sikapnya akan konsisten dan tidak berubah-ubah. Karena hanya dengan ketaatan penuh, Allah baru bisa memakai seseorang untuk karyanya yang besar dan sempurna. Mungkin kita jarang mengalami karya Allah dalam hidup kita, karena pemahaman kita tidak utuh, sehingga kita mudah ragu dan gamang. Ketaatan kita hanya setengah jalan, sehingga tidak yakin bahwa karya Allah akan terjadi melalui kita. Sobat Samas dan keluarga damai, mari kita mengambil waktu untuk berefleksi. Bagaimana saudara menanggapi karya Roh Kudus dalam diri saudara? Allah memanggil semua orang untuk menerima Injil. Apakah Anda juga mendukung hal ini? Atau kita masih sering bersikap diskriminatif, bahkan menghalangi kelompok tertentu untuk menerima Injil? Hal ini erat sekali hubungannya dengan panggilan Allah kepada saudara untuk berkarya bersamanya. Karena Allah mungkin saja memakai saudara untuk memberitakan Injil kepada orang yang tidak Anda sukai. Atau mungkin Allah ingin memakai saudara untuk melayani mereka, justru orang-orang yang pernah melukai saudara. Jika kita bersedia menerima panggilan Allah, maka konsekuensinya kita pun harus taat. Sebelum taat untuk melayani, dibutuhkan ketaatan untuk menerima Injil. Banyak orang mau aktif terlibat dalam pelayanan tanpa mau taat dalam menerima dan menghidupi Injil. Hidupnya, pemikirannya, ambisinya, kesehariannya banyak yang bertentangan dengan Injil. Jika demikian, kita perlu diubah terlebih dulu oleh Injil. Jangankan kita, bahkan pelayanan Tuhan yang luar biasa di dalam diri seseorang seperti Petrus, ternyata masih perlu diluruskan pandangannya oleh Allah. Namun setelah semuanya itu tuntas, maka pemahaman tentang Injil menjadi utuh, dan Allah akan memakai kita dengan leluasa untuk berkarya bersamanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui Kristus, berikan kami kerelaan untuk taat. Kami rindu agar hidup kami menjadi kumpulan karya-Mu, dan kami boleh melihat orang-orang dibawa kepada keselamatan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menerjemahkan karya Allah kepada kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin.